Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring atau online kita kali ini. Baik, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda telah belajar tentang interaksi sosial. Kali ini, Ananda akan belajar tentang bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Ada 3, yaitu 1. Interaksi antar individu, contohnya berbincang dengan teman di sekolah, kakak, adik, ibu, atau orang lain. Yang kedua, interaksi antar kelompok, contohnya gotong royong, pertandingan olahraga secara berkelompok, pertemuan antar organisasi di sekolah. Yang ketiga, interaksi individu dengan kelompok, contohnya seorang guru yang sedang mengajar di depan kelas. Selanjutnya, mari kita mengidentifikasi usaha masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Apa itu pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Banyak upaya yang dapat dilakukan dalam pembangunan sosial budaya, khususnya dalam menjaga lingkungan hidup. 1. Ikut berpartisipasi dalam rapat serta menghargai setiap pendapat warga. 2. Ikut melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan di sekitar rumah. 3. Mengikuti ronda malam warga secara bergilir untuk menjaga keamanan lingkungan. Dan yang keempat, aktif dalam organisasi yang terdapat di lingkungan sekitar. Upaya-upaya tersebut dapat berjalan dengan baik jika setiap warga saling bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Manfaat interaksi dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya. Salah satu kegiatan yang mencerminkan interaksi dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya adalah dengan melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Kerja bakti menjadi wadah silaturahmi antar warga dan membuat lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Selanjutnya, mari kita mengidentifikasi interaksi sosial di berbagai bidang. Semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain akan menciptakan suatu interaksi sosial. Interaksi sosial terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Kalian telah mengetahui bahwa interaksi sosial di dalam masyarakat dapat terjalin antar individu, antar kelompok, atau individu dengan kelompok. Interaksi sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di segala bidang, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, interaksi sosial dalam bidang ekonomi terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal itu biasanya ditandai dengan adanya hubungan antar individu atau individu dengan kelompok menggunakan transaksi uang. Contoh, interaksi sosial di bidang ekonomi adalah perdagangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan makan, tempat tinggal, dan jasa. Misalnya kegiatan yang terjadi di lingkungan pasar, toko, mal, dan pusat pelayanan masyarakat. Yang kedua, interaksi sosial di bidang sosial dan budaya. Interaksi sosial di bidang sosial dan budaya terjadi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan budaya manusia. Dalam kehidupan sosial, manusia membutuhkan suatu kedudukan dalam masyarakat. Untuk mendapatkan kedudukan tersebut, manusia membutuhkan interaksi dengan manusia atau kelompok lainnya. Dengan demikian, manusia lainnya akan mengakui keberadaannya di dalam masyarakat. Yang ketiga, interaksi di bidang budaya terjadi dengan adanya hubungan antar individu dalam memelihara budaya yang ada. Budaya suatu daerah dapat mempengaruhi budaya daerah lain. Meskipun budaya itu saling mempengaruhi, setiap warga masyarakat harus saling menghormati budaya yang satu dengan budaya yang lain. Memelihara dan melestarikan budaya merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Interaksi sosial di berbagai bidang akan mempengaruhi jalannya pembangunan di setiap bidang. Pembangunan di setiap bidang akan mempengaruhi pembangunan nasional. Oleh karena itu, interaksi sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang positif antar masyarakat sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar daerah adalah perbedaan potensi fisik dan sosial yang dimiliki oleh daerah tersebut. 1. Potensi fisik. Potensi fisik daerah berhubungan dengan kondisi alamnya seperti ketersediaan sumber daya alam, sarana, dan prasarana yang terdapat di daerah tersebut. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Suatu daerah memerlukan banyak sumber daya alam untuk perkembangan masyarakat dan daerahnya.
Untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, tiap daerah mengadakan kerjasama dalam segala bidang dengan daerah lainnya. Yang kedua, potensi sosial. Di dalam suatu daerah tentu saja terdapat masyarakat. Masyarakat tersebut terdiri atas berbagai etnis, pendidikan, dan kebudayaan. Perbedaan kondisi penduduk, ekonomi, dan pemerintahan akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat di suatu daerah. Kondisi penduduk yang baik cenderung akan mendorong perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Jika setiap kebutuhan masyarakat terpenuhi, ekonomi daerah akan meningkat dan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sosial dan budaya di suatu daerah. Baik Ananda semua, untuk tugas kali ini kalian diminta untuk mengamati interaksi sosial di lingkungan sekitar. Kerjakan tugas praktik tematik tema D muatan IPS pada halaman 117 di buku tulismu. Baik Ananda semua, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.